rasku tulihkan tanah ini kemuliaan ku jamu rasku kemah bagai tanah karo mejile oh tanah karo si ingan tak cio cilingga oh tanah karo si ingan tak cio cilingga meganjangkan berita sebelang dunia mehama kalkap jelmana karina sadape lalit si jagirna oh tanah karo si ingan tak cio cilingga oh tanah karo si ingan tak cio cilingga ike par lawit siapa iki Hindia gaci balan turang besan siatiku ngena kede galateku ya laka leka oh tanah karo si ingan tak cio cilingga
Ya, saya punya kenangan sendiri sama lagu ini karena lama merantau. Jadi setiap kali dengar lagu ini rasanya pulang kampung. Oke, selamat malam fans Garus West dimanapun Anda berada. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa cantiknya sudah pasti. Banyak orang yang cantik. Tapi ini luar biasa karirnya. Nah, karirnya memang luar biasa. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Yang jelas, kita Galak Karo bangga dengan yang hadir di studio Garus West. Siapa dia? Sebentar akan kita interview sebentar. Tapi sebelum acara ini kita mulai, mohon kepada seluruh fans Garus West dimanapun Anda berada, supaya men-share program ini ke teman-teman kita. Program ini pastinya sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda. Bagaimana ibu yang di samping saya meniti karir sampai menjadi posisi seperti sekarang, ternyata bukan hal yang gampang. Kerja keras pasti, dorongan orang tua pasti juga, tapi tadi dia memaparkan sama saya berusaha, Bang penyiar, Tuhan yang menentukan. Luar biasa. Kita perkenalkan Levita Ginting Subit SHMH. Kami beri kesempatan untuk langsung memperkenalkan diri. Kami yang jelaskan, kira-kira ya terserahlah. Nah, oke, silakan. Ya, terima kasih Bang. Mejuah-juah kita Kerina. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Tadi udah disebutkan, nama saya Levita Ginting. Aku suka nari, Bang. Suka nari, kamu berarti dari suka? Dari suka. Ginting suka berarti? Ginting suka. Oke. Kamu masih bisa karo? Masih. Mejuah-juah dulu bilang? Ya, mejuah-juah kita Kerina. Oke, lanjut. Okay. Ya, saya memang sejak kecil sudah di Jakarta. Bapakku gelarnya Dr. Randus Beren Ginting. Sebentar, yang saya tahu Dr. Randus Beren Ginting salah seorang, mungkin orang Karo pertama duduk di kursi DPR, benar? Ya, DPR benar. Pusat? Ya, DPR RI. DPR RI? Ya. Luar biasa, lanjut. Ya, jadi orang tua saya seorang anggota DPR RI pertama di Jakarta. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi bisa sebutkan? Oh ya, saudara-saudaranya. Oke. Iya. Biar kita bisa kenal. Benar. Ya, agingku yang nomor 2 namanya Devi Ginting. Sekarang Devi juga aktif di GBKP seperti itu. Dan yang ketiga adalah Robert Ginting. Dan yang keempat adalah Luciana Ginting. Itu aku kakak beradik berempat ya Bang ya. Sementara aku punya anak 3 Bang. Nah, Enda Nandeku. Ini yang saudara laki-laki nggak ikut. Ini semua ya? Enggak, yang bawah itu adikku yang paling kecil, Lus Uci Ginting. Di sebelahnya Nandeku, dan yang di belakang itu adalah sepupuku yang baju putih. Oke, ya. Nanti kita lanjutkan foto-fotonya, lanjut terus. Ya. Okay. Aku punya anak 3, anakku yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, dan yang ketiga laki-laki. Laki-laki ya. Iya. Oke, terus. Gitu. Terus saya memang bergelut di bisnis ya Bang ya, bergelut di bisnis khususnya adalah bisnis franchise atau yang kita sebut dengan waralaba. Memang selama 10 tahun terakhir yang namanya bisnis franchise sedang booming di Indonesia seperti itu. Nah, oleh karena itu sejak 15 tahun lalu saya berkecimpung dalam bisnis franchise. Jadi saya selama 12 tahun menjadi ketua franchise dan lisensi Indonesia. Begini. Satu contoh berikan dulu.
contohnya franchise itu, apakah Kentucky itu masuk? Ya. Nah, contoh Ya. dulu. Ini supaya penjelasan bagi umum ini. Ya, betul. Nah, menarik tuh. Ya, jadi bisnis franchise itu seperti apa sih? Kalau kita lihat yang namanya ada Kentucky, McDonald, Pizza Hut, itu adalah franchise dari luar, ya, itu Dari franchise luar. asing. Nah, untuk franchise lokal itu kita juga bisa lihat misalnya ada kebab Bapak Raffi, ada ayam tulang lunak hayam muruk. Oh, sudah mulai banyak. di Sudah Indonesia. banyak Barangkali. sekali, banyak sekali sekarang. Jadi sejak 10 tahun terakhir, sejak Indonesia mengalami krisis moneter, yang namanya bisnis franchise lokal itu naik daun. Dan franchise asing agak slow karena apa? Karena pembayaran royaltinya dalam bentuk dolar. Karena pada saat itu dolar naik luar biasa dari 2.500 sampai dengan 15.000. Nah, sejak saat itu yang namanya franchise lokal naik daun hingga pada saat ini. Dan sekarang pun Bang, memang orang-orang yang mau memulai franchise, mereka lebih suka memulai dengan bisnis franchise atau daripada harus memulai bisnis sendiri seperti itu. Begitu ya. Ya. Nah, jadi itulah yang mengantarkan saya menjadi selama 12 tahun menjadi ketua franchise Indonesia. Dan sampai dengan saat ini bisnis franchise Indonesia juga maju banget, maju berkembang sampai dengan bisa go internasional. Luar biasa. Satu pertanyaan dulu ya. Ini menarik. Satu pertanyaan. Kenapa kamu bisa masuk terjun ke dunia ini? Apakah ada mungkin karena pergaulan atau support dari orang tua atau coba jelaskan. Karena begini, jarang saya lihat wanita menekuni bisnis seperti yang aku bilang. Kalau tidak salah, kamu ketua franchise dan lisensi Kadin Indonesia, benar? Ya, betul. Kamu sebetulnya level itu nasional. Ya. Kok bisa kamu ke KITB ini? Ini kan kampung ini. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, karena kamu bangga dengan sebagai orang Karo. Betul. Wah, lanjut. Ya, saya bangga menjadi orang Karo. Jadi hebat. kedatangan saya, Bang, ke Tanah Karo ini, saya mau mensupport para pelaku usaha. Saya mau mensupport pada pelaku usaha. Petani itu kan juga pengusaha. Ya, ya, jadi pengusaha yang harus kita support, yang harus kita kasih peluang, yang harus kita kasih kesempatan. Saya senang sekali saya ke Kabanjahe ini, aku tuh udah jalan-jalan Bang. Udah jalan-jalan di Kabanjahe ini dan aku lihat memang tadi saya lihat juga ada ada perkebunan kol ya. Oh gitu ya. Ya, ada tomat, ada cabai sampai durian seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa bisnis ini tidak terlalu kena dampak oleh pandemi. Karena seperti kita tahu sejak pandemi masuk ke negara kita ini semua bisnis kena dampak. Tapi bukan cuma di Indonesia aja, itu di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi kehadiran saya ke Tanah Karo ini adalah saya mau bertemu dengan teman-teman pelaku usaha, kita bisa sharing, kita bisa mungkin ada yang bisa kita support ya, atau kita buka peluang usaha karena hasil sayur mayur dan buah-buahan ini kan bisa diekspor juga Bang. Ya. Ini yang paling menarik yang kamu bilang ini, karena baru aja kita masukkan rame di media sosial ya. Iya. Bagaimana harga yang sangat fluktuatif dari kol sekarang turun. Iya. Tomat cuma 2.000. Iya, luar biasa. 2.000 sama dengan 2 batang rokok. Bayangkan. Benar. Mestinya kita melakukan sesuatu. Betul. Nah, itu nanti dibahas dulu. Ya. Tapi misi Duku Tanah Karo. Oke, ya. yang tadi. Ya, misi bukan hanya jalan-jalan kan? Bukan hanya jalan-jalan. Kalau debu-debu udah. Iya, debu-debu udah. Jangan itu, kita yang lain-lain dulu. Oke, lanjut. Iya, saya ke Tanah Karo, saya mau melihat mau melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa bagaimana perkembangan untuk Tanah Karo ini seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini peluang masih bagus untuk Tanah Karo ya. Peluang yang tadi saya bilang ada sayur-sayuran, ada buah-buahan seperti itu. Dan bukan hanya itu aja, saya udah jalan-jalan juga sekarang banyak banget buka kafe kedai kopi ya Bang ya di Tanah Karo. Iya, kafe banyak sekali. Di Kabanjahe aja lebih 20. Lebih 2. Nah, itu menunjukkan adalah perkembangan yang luar biasa juga terhadap Tanah Karo ini. Artinya ada permintaan sehingga peluang itu dibuka.
permintaan apa ya, seperti kafe-kafe itu mungkin masyarakat Karo rindu dengan kafe-kafe itu, karena kafe itu kan bukan cuma tempat nongkrong, tapi buat tempat kita berdiskusi, bisa kita di kafe itu. Business meeting, iya, bisnis meeting bisa dilakukan di kafe. Jadi sudah sekarang emang trennya kalau untuk bisnis meeting itu dilakukan di kafe, bukan di kantor-kantor lagi. Jadi kayaknya tren itu pun masuk sampai ke Tanah Karo, di mana saya lihat banyak kafe-kafe yang dibuka dengan kafe-kafe yang dengan keunikannya tersendiri. Saya lihat seperti itu. Nah, jadi dengan menghadirkan kafe dengan keunikan tersendiri, ini akan membuat pariwisata di daerah Tanah Karo juga meningkat. Saya percaya pemerintah Tanah Karo juga memikirkan bagaimana meningkatkan pariwisata yang ada di Tanah Karo ini, seperti itu. Tentu harus melibatkan masyarakat, karena kita mau Tanah Karo ini maju dan berkembang dan bisa masuk sebagai destinasi pariwisata, dan turis-turis asing juga tertarik untuk datang ke Tanah Karo ini. Oke, ini sebentar break dulu. Menarik, makin menarik. Jangan Anda kemana-mana. Momen seperti ini jarang kita temui. Ini kalau misalnya yang seperti Kam datang dari Jakarta, makin semangat kami. Makin semangat. Oke. Ini banyak sekali dari ornamen Karo. Pasti kamu udah kenal ornamen Karo ya. Listodes de Paris, Morita udah bergabung. Jeriardi Ginting. Ini kelihatan ginting semua yang bergabung. Iya, ini ginting. Kamu ginting. Aku berginting. Oh, kamu ginting. Iya, aku berginting. Nah, ini nih satu ini. Acaranya bagus ini. Bisa menginspirasi orang Karo. Agustinus Harapan Ginting, dia dari Bogor. Oh, dari Bogor, ya. Dia yang punya percetakan printing itu yang di Bogor paling gede sekarang. Oh, oke. Ini tempat kita nih. Menjual-jual. Nah, ini lagi satu, Munarka Ginting. Iya. Ini kepala dinas pariwisata, menjual-jual kan? Wah, menjual-jual Bang, Ori banyak sekali. Wah, ini nggak bisa kita bacakan satu-satu, karena waktunya nanti habis. Oke, yang kami catat, yang kami dapat informasi. Kamku bilang nggak apa-apa ya, atau apa-apa. Anda kita campur-campur aja. Kam adalah Ketua Dewan Pembina, Waralaba dan Lisensi Indonesia, luar biasa. Udah berapa tahun? Udah 5 tahun. 5 tahun. Ketua Franchise Perdagangan Industri untuk Himpunan Wanita Karya. Bukan wanita Karo ini, karya. Wanita karya. Indonesia. Ya, Indonesia. Direktur Franchise UMKM HKTI, Himpunan Koperasi Tani Indonesia, benar? Betul. Wakil Ketua Umum HIPINDO, Himpunan Pengusaha Retail dan Mall Indonesia. Ya. Hebat kali. Gimana kamu manage banyak sekali kami ikut di organisasi? Iya. Nah, ini perlu juga kita, anak muda perlu tahu. Betul, anak muda perlu tahu. Iya. Jadi gini Bang, karena memang spesialisasi saya adalah dalam bidang bisnis franchise dari 15 tahun yang lalu, yang mengantarkan saya menjadi Ketua Franchise Indonesia, dan dari Ketua Franchise Indonesia akhirnya saya juga jadi Ketua Franchise di Kadin, dan akhirnya semua menganggap bahwa sayalah wanita yang pertama kali yang menguasai yang namanya bisnis franchise, di mana bisnis franchise yang tadinya belum happening sampai sekarang menjadi happening. Dan Bang, kami juga bukan hanya lokal loh. Oh gitu? Ya, saya sering diundang menjadi pembicara itu juga untuk franchise internasional. Oh gitu? Ya, jadi dalam Expo Franchise Internasional kami udah hadir di Paris, di Amerika, di Korea, di Timur Tengah dan negara-negara lainnya. Itu tujuan kami adalah untuk membawa franchise Indonesia itu bisa menjadi go internasional. Sebentar. Ya. Setelah saya menyimak pengalaman tuh, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Kori nonton ini. Kamu harus ketemu sama Bu Kori sebetulnya nih. Iya. Mudah-mudahan ketemu Bu Kori. Iya. Orang-orang seperti kami ini yang kita perlukan. Luar biasa. Nah, lanjut tadi. Udah tadi Prancis. Iya, udah Amerika udah. Terus sampai ke Timur Tengah juga. Iya, Timur Tengah juga udah. Timur Tengahnya franchise. Iya, franchise. Nah, itu semua franchise Indonesia udah masuk ke sana. Indonesia sudah ada. Udah ada di sana. Tunggu. Yang katakanlah Indonesia ada perusahaan, apa nama perusahaannya itu yang akan membuka franchise, dibuka cabang, ininya apa istilahnya itu? Master franchise. Master franchise ya. Master franchise. Persyaratannya Franchisor namanya, yang punya itu franchisor.
Jadi kalau ada franchisor, Oh, iya. kita harus belajar ini. Iya, Oke, franchisor. Nah, jadi sebenarnya gini, bisnis Kalak Karo yang ada di sini pun bisa di-franchise-kan. Oh, bisa. Tunggu. Ini maaf, bukan kita menyinggung soal agama. Bisa nggak BPK jadi franchise? Oh, bisa. Bisa BPK? bisa dong ke BPK. Kan bisa masuk ke Amerika, bisa. Mau ke Wah, seluruh ini Indonesia nih. atau ke Kamu ini. bisa. Kamu harus sering kesini nih. Kita membuka mata kita semua. Bagaimana go internasional. Jangan kita hanya ngomong aja. Iya, betul. Go internasional, Nasional. tapi caranya nggak tahu. Iya, betul. Sama aja dengan kita punya duit, beli tiket nggak tahu kita Nggak ke tahu. Amerika. Kan? Benar, Lanjut. percuma punya uangnya Jadi, kan? iya. Kalau nggak bisa. Jadi misalnya yang khas di Karo bisa jadi franchise. Bisa. Contoh BPK. Iya, BPK. Sekarang kan udah berapa tahun terakhir ini makanan khas daerah-daerah itu udah di-franchise kan? Sumatera Barat udah belum? Seperti apa? Rendang. Rendang udah. Rendang udah. Makanya rendang udah, soto Makassar udah, Udah Mas. franchise. Udah. Soto Makassar. Soto Makassar Soto udah. Kudus. Soto Kudus juga udah franchise. Nyonya Suharti udah franchise. Berarti Itu. ketinggalan dong Karo ini. Makanya. Kamu sebagai orang Karo harus ini dong. Iya, makanya kadang-kadang nih Bang, saya tuh suka sedih ya. Pada saat orang datang ke saya, Bu Ita, saya udah franchise. Sekarang saya udah mau go internasional. Oke. Kamu dari mana? Saya tadi tuh si rendang udah mau go internasional, si soto udah mau go internasional, si makanan-makanan Manado udah go internasional. Mana makanan Karo ini? Cimpa unung-unung. Iya. Jonglabar. Semua Bisa, itu bisa. Berat nggak syaratnya? Ya pasti berat lah. Ya. Tapi bisa Bisa lah, mampulah dilakukan oleh. Setidak-tidaknya kita tahu persyaratan dulu. Iya, betul. Ini makin menarik ini. Ini kelihatannya, wah, Hartalina Sembiring kamu kenal? Ibu yang di luar. Oh iya. Maju terus nakku katanya. Ya. Delta Surbakti, luar biasa Nande Ginting. Tio Fanta, halo Ita. Tio Fanta bisa bilang. Oh iya, Mejuha Tio Fanta, apa Kemarin kabar? waktu dia live kamu belum nyampe sini. Iya, aku live belum nyampe. Tio Fanta ini juga adalah teman saya dari zaman dulu. Begitu. Iya, kami sama-sama berusaha untuk memajukan Kemarin tanggal 20 live dia sini, luar biasa. 20 Salut live. kita sama Tio Fanta. Iya. Karena gini, saya bilang waktu interview, Tio, kok kau mau nyanyi di studio yang kayak gini-gini? Gini, Dia bilang, karena saya cinta sama orang Karo, luar biasa kan? Oh. Sama kayak kamu. Kalau enggak, biasanya kalau yang mendatangkan kayak seperti kami ini harus bayar. Kami nggak sanggup bayar. Tapi inilah. Nande Ginting yang satu ini yang begini yang kita harapkan. Lanjut tadi. Iya. Sampai mana kita tadi? Terus jadi kalau mau memfranchise-kan usaha kita itu bisa ya. Makanya saya juga sering berbicara talk show di TV-TV ya untuk bagaimana memfranchise-kan satu usaha seperti itu. Jadi jangan kita orang Karo ini jangan kita pesimis, tapi kita harus optimis bahwa bisnis kita pun bisa maju dan berkembang, bahkan bisa franchise baik itu dalam negeri maupun sampai dengan go internasional seperti itu. Dan saya lihat Tanah Karo ini juga mempunyai peluang ya. Kita bisa menjadikan Tanah Karo ini daerah pariwisata yang luar biasa. Sehingga kalau menjadi daerah pariwisata yang luar biasa, kita bisa buka usaha di sini. Kafe-kafe bisa maju dan berkembang. Ini saya dapat foto. Ya. Fotonya harus saya tampilkan. Karena dari ribuan foto itu, ini menarik. Memilih waralaba kedai kopi. Ya. Sini kan banyak kali kedai kopi. Betul. Nah, jadi nggak usah kita niru-niru semacam kalau sekarang ini kan ya tetap aja kedai kopi gitu. Iya, kedai kopi kan ada niru Starbucks kayak gitu-gitu ya. Kedai kopi kan. Iya, itu kan internasional. Kita bisa membuat kedai kopi yang menunjukkan ciri khas daripada daerah kita. Satu yang khas ini tahu apa? Apa itu? Kedai kopi Tanah Karo. Apa? Teh susunya. Oh iya, Ya, betul. Udah minum belum? Udah aku Besok minum. kalau nggak, aku traktir Iya. kamu. Oke. Iya, aku suka kali teh susu di sini. Terus pulut serikaya di Pulut sini. serikayanya, Dan oke. kuat tiaunya. Wah, Ya, waduh, itu juara banget ya. Jadi semua itu bisa kita kemas, bisa kita sodorkan untuk go nasional. Bisa Ya, sekali. jangan dulu internasional gitu Ya, lah. internasional dulu ya seperti itu gitu. Dan tadi saya katakan bahwa kita harus jadikan Tanah Karo ini menjadi daerah pariwisata. Sehingga kalau daerah ini menjadi pariwisata,
tentu semua usaha-usaha yang ada di Tanah Karo bisa maju dan berkembang. Benar. Khususnya apa tadi, ada hotel, ada restoran, ada kafe, ada apalagi ya, toko-toko untuk Juga penjualan pelaku-pelaku budaya. betul, ya pelaku-pelaku kan? budayanya, Pemain musik, iya tari-tari penari, karonya, itu luar iya biasa. betul. Dan itu bisa semakin maju karena buat orang luar, saya pernah itu memakai baju karo dengan tudung seperti itu buat Di mana kamu pakai? Di Jakarta. di Jakarta aku pakai, tapi yang hadir itu adalah orang-orang dari luar negeri. And then they ask you. Iya, iya. Apa katanya? Dia katanya wow, so beautiful and wonderful. Dia bilang seperti itu. Luar biasa. Nah, makanya ini. aku Satu bilang- dulu sebelum jauh. Kamu bangga nggak jadi orang Karo? Saya bangga sekali menjadi orang Karo. Kalau bukan karena orang tua saya yang Karo banget, mungkin saya tidak bisa menjadi Ita Ginting yang seperti sekarang ini, seperti itu. Nah, jadi dengan kekaroan saya inilah yang membuat saya rindu agar Tanah Karo ini bisa semakin maju dan berkembang. Kalau daerah-daerah lain bisa maju dan berkembang, kenapa kita Tanah Karo nggak bisa maju? Orang-orang Karo, orang-orang yang potensial, Tanah Karo sendiri adalah daerah yang berpeluang baik seperti itu. Kita punya Kita punya pemandangan yang bagus, kita punya udara yang segar ya. Jadi ini bisa menjadi satu peluang buat Tanah Karo untuk bisa semakin maju dan berkembang. Tentu harus bekerja sama dengan pemerintah setempat ya untuk kita bisa sama-sama memajukan. Banyak cara yang kita bisa lakukan bersama. Jadi jangan menjadikan Karo ini semakin mundur, tapi Karo harus semakin maju dan berkembang. Apalagi di Karo ini kan banyak bunga-bunga segar ya Bang ya. Ya. Bunga-bunga segar itu juga bisa menjadi andalan kita. Aku mau sebut sedikit nih Bang, ada Ya. salah satu daerah di Sulawesi, mereka setiap tahun mengadakan yang namanya pameran bunga ya, pameran bunga. Padahal kalau saya lihat bunga kita di Tanah Karo ini lebih bagus daripada bunga di daerah sana. Kebetulan waktu itu saya berbicara dengan wali kotanya. Wali kota, saya bilang ke wali kotanya, kalian mengklaim bahwa bunga terbaik di Indonesia ini adalah di daerah kalian. Sementara yang saya tahu bunga di daerah saya di Tanah Lebih Karo bagus. itu lebih bagus. Wali kota bilang. Sebentar. Yes. Kalau nggak salah itu namanya pameran TIFF. Yes. Tomohon International Flower Festival. Iya, betul. Gini. Iya, Iya, kita walaupun di kampung tahu juga Tahu, lah gitu. iya. Oke, lanjut. Betul. Nah, menarik itu nih. Tomohon Flower itu dia sifatnya internasional. Jadi yang hadir di sana bukan hanya seluruh daerah Indonesia, tapi dia sampai go internasional. Nah, waktu itu saya bicara dengan wali kotanya, dia bilang emang saya tahu bunga di daerah kamu lebih baik begitu. Tapi mereka lebih cepat mengambil peluang itu daripada kita. Jadi memang sebenarnya untuk memajukan sesuatu bukan berarti kita harus mempunyai yang terbaik dulu, tapi kita harus mengambil peluang terlebih dahulu. Mengambil peluang ya. Mengambil peluang terlebih dahulu. Itu kata kuncinya. Yes. Luar biasa. Kita Iya. kadang-kadang terlalu takut. Iya. Peluang udah di depan mata, terlalu banyak pertimbangan. Benar, Pertimbangan benar. memang harus. Harus. Tapi tidak membuat pertimbangan menjadi constraint utama. Benar nggak? Betul banget. Karena apa? Kesempatan itu nggak dua kali. Benar. Pada saat kesempatan itu diambil oleh orang lain, we cannot do anything. Seperti contohnya tadi itu yang TIFF itu. Iya, TIFF. Ya, TIFF udah internasional tiap tahun loh. tiap tahun dia. Amerika ikut, Betul. Italia Italia ikut, Inggris Betul, ikut, Australia ikut. betul. Bayangkan mereka datang berbondong-bondong, hotelnya aja udah berapa gitu Benar, ya? jadi Benar, kan? iya. Belum Jadi, makannya. Makanya restoran sehingga di daerah itu maju berkembang. Tahun lalu mereka mengundang saya sebagai juri ya, untuk Juri. hadir di situ juri untuk pemilihan kan situ kan ada festival bunga jadinya. Festival bunga yang saya lihat akhirnya apa? Menaikkan pariwisata mereka. Yang namanya hotel full, cafe full, restoran full. Udah gitu tadi tuh musik, penari semua ditampilkan gitu. Sehingga menjadi income bagi masyarakat setempat. Nah, itu kan apa? Itu namanya peluang yang mereka ambil duluan. Oke, satu Seperti dulu. itu. Yang saya tangkap dari pembicaraan, ternyata daerah lain seperti Tomohon bisa memanfaatkan peluang. Salah satu peluang, mereka memanfaatkan mencari orang-orang profesional seperti kamu. Ya. Maksud saya, kenapa Karo tidak begitu? Ya, Kan betul, itu aja. betul.
kita gini, ini bukan mengkritik. Benar. Kalau benar. tidak ada kritik, tidak akan ada pemicu dan pemacu pembangunan. Pembangunan. Benar nggak? Kita anggap Benar. we are the best. The sudah best, nggak? iya. Makanya Bang, waktu itu aku bicara dengan mamaku, aku bilang gini, saya tuh bingung ya, saya tuh sebagai orang Karo, tapi nggak pernah loh saya itu sering banget setiap bulan diundang oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk mengundang saya untuk memberikan knowledge supaya memajukan daerah tersebut. Satu-satunya daerah yang tidak pernah mengundang saya adalah Tanah Karo. Wah, ini itu dulu. Itu dulu. Mudah-mudahan sekarang di bawah pemimpinan Ibu Kori Ibu Kori, Semayang. wah, ya. Nah, ini mudah-mudahan berbeda. Berbeda, iya. Kita Saya tetap percaya. seperti yang dibilang ornamen Iya. Karo ini. Ini orang-orang grup anak muda nih. Iya. Semoga info Kak Ita bisa direalisasikan di Tanah Karo. Banyak orang yang sudah berhasil di luar Tanah Karo, tapi malas kembali ke Tanah Karo berbagi pengetahuan. Kita mohon Kak Ita turun ke Karo. Wih, luar biasa dan buat aksi di Karo. Yes, ya. Ini udah mulai, ini udah mulai. Iya. Ini udah mulai. Iya, Oke. iya Bang, saya siap. Ya, saya siap untuk berbagi pengetahuan bagi semua masyarakat Karo. Undanglah saya, sebagaimana daerah-daerah lain juga mengundang saya siap untuk kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi, kita bisa sharing sehingga kita bisa mengambil peluang apa yang kita bisa dapatkan di Tanah Karo ini. Karena tadi saya katakan Tanah Karo ini adalah daerah yang berpeluang, yang berpotensi sekali. Jadi kalau bukan kita yang mengambil peluang dan potensi itu, jangan sampai orang luar yang datang dan mengambil peluang yang ada di Tanah Karo ini, seperti itu. Luar biasa. Nah, ini ada satu foto. Tolong kamu jelaskan foto ini waktu kapan nih? Kalau nggak salah kamu narasumber nih ya? Iya, Nah, iya. kita lihat dulu fotonya. Nah, sebentar. Nah, ini waktu narasumber di mana nih? Iya, ini saya sebagai narasumber ini juga internasional ya, internasional di mana saya di sini berbicara tentang bisnis franchise Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara yang seksi menurut bisnis internasional, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia. Oh, gitu ya. Seperti itu, iya. Dan setelah ini waktu itu saya juga diundang berbicara di Korea. Ya. Di Korea. Iya, ini di Korea. Ini di mana kemarin nih? Yang foto ini? Yang foto ini kemarin kita di Indonesia Di ini kemarin. Indonesia. Ya, Kemudian ini di kamu Indonesia. diundang ke Korea. Iya, saya habis itu diundang. Sebelum ini di Indonesia ini, sebelumnya saya diundang di Timur Tengah. Saya diundang ke Riyadh. Di Ya. Timur Tengah. Iya. Riyadh. Riyadh. Saya Di sana diundang. udah berkembang. Udah berkembang. Itu bisnis franchise Indonesia juga udah masuk ke sana, dan di sana pun bisnis itu maju dan berkembang luar biasa sekali. Luar biasa ya. Itu. Wah, Ya. ini ada satu foto. Saya nggak paham nih. Ini fotonya apa nih? Oh iya. Nah, ini kelihatannya untuk survive di masa pandemi penting bagi pelaku usaha untuk berinovasi, benar kan? Betul. Inovasi adalah salah Inovasi. satu kuncinya. Benar. Inovasi berarti harus ada inovator kan? Betul. Inovator kan orangnya. Iya. Kamu salah satunya. Ya. Yang saya lihat Terima kasih, ya. ternyata kaum wanita ini sekarang dahsyat mengalahkan kaum pria dalam bisnis Bisnis retail. Betul. Kan kita fakta aja. Iya, benar. Baru kamu satu-satunya kan? Iya, Karena baru Karo saya. kan cuma kamu. Baru saya wanitanya, Wah. iya, berbisnis. Oke, luar biasa. Ini udah makin banyak yang nonton nih. Udah banyak sekali. Ya, Jeriardani Ginting. Masalah utama Tanah Karo adalah takut memulai suatu usaha. Benar, saya juga gitu kok. Takut ya? Takut. Oke. Kalau menurutku pemerintah harus ambil peran dalam membangun mental mas. Benar sekali. Bukan hanya pemerintah. Iya. Semua kita, Semua benar. kita, Semua iya, kita. betul. Tapi di Tanah Karo satu. Ya. Ya, tahu sifat kita anak Karo. Kalau belum lihat bukti, apapun kita omongkan, dia nggak akan percaya. Iya. Kamu sudah terbukti 1, 2, 3, 4, 5 ini mengetuai banyak sekali organisasi, bukan hanya nasional, internasional. Iya. Ini nanti banyak nih. Ini jelas sekali nih. Banyak sekali, cuma waktunya sangat terbatas. Gini. Iya. Ini sudah nggak terasa ya 1 jam. Iya, udah Oh, 1 nggak jam terasa, ya. 1 jam Ya nggak terasa. ampun, kok udah 1 jam Wah, ternyata. Gini. Iya. Kamu masih suka dengan lagu Karo nggak? Ih, aku suka kali lagu Karo. Suka kali kamu lagu Karo? Iya, suka Oke, kita lagu putarkan Karo. lagu Karo Iya. satu gimana? Boleh. Kita putarkan Seneng dulu banget. satu lagu Karo. Aku aja yang milih kan gitu. Iya, Nah, pilihkan lah. ini tapi ku dengar-dengar lagu ini kamu sangat suka. Aduh, dapat bocoran nih kayaknya. Gini. Nyanyi dulu, bahas dulu nih lagu
lasam lagu mahuli ari turang benar-benar hatiku memesui. Alright, mantap. Lasam lagu mahuli ari turang benar-benar hatiku memesui. Biasa. Nanti Kini gini kelbagai duitku cari nanderi turang Kundari tadi tengok mama kirimu Lo keri kelbagai duitku cari nanderi turang Kundari elok tengok nanderi budu Bagai pelasam lasam mama biring turang Lasam lagu mahuli Bagai pelasam lasam kakang udah hidup lasam kena petani. Oke. Lasam bangga. Tinge si kurang bandunan dari bunga sangasutku gomku palang palai Gegohi kemenda secari makanan dari bugelah na ulang Ugem pengkelanai ukede kopi nan dari turang telah ulah cedak ukur ateku jadi Ugem kentelanai ku medan pelajanan dari buturang telah ulah keribuitku ngukur bedandu Bagai pelasam lasam mama biring turang lasam lagu mahuli Bagai pelasam lasam mama biring turang lasam lagu mahuli Bagai pelasam lasam nanderi buturang lasam kena tami Bagai pelasam lasam mama biring turang lasam lagu mahuli lasam lagu mahuli. Alright, luar biasa. Nanti kita bahas lagi, tapi ada satu foto yang harus saya tunjukkan kepada kamu. Ya, apa nih? Fotonya ini sangat surprise. Apa nih? Tunggu dulu, sabar dulu. Nah, ini dia. Siapa yang difoto nih? Wow. Siapa yang difoto nih? Ini adalah Nandeku. Kalau tidak salah dia ada di sini nih. Ya, Kita ada panggil Nandeku. dulu, kita Ya. panggil dulu. Nah, sini dulu. Ayo Nande. Wah, ini begini. Nah, kita lihat-lihat dulu. Ini studionya kecil. Nanti kita bangun yang gede. Ya, kita bangun yang gede biar lebih dahsyat. Jadi gini. Ini seorang ibu sebetulnya adalah pahlawan sejati. Tanpa ibu Nande Biring yang di sini, mungkin kamu juga tidak akan lahir ke dunia. Tanpa didikan Nande Biring yang satu ini, mungkin kamu juga berbeda dengan sekarang. Setiap kamu menangis, walaupun tengah malam, Nande Biring ini pasti bangun ini. Sayangnya kepada anaknya. Oke, kenalkan dulu sebentar. Isi kamu agak rapat, Ban. Agak rapat. Aku Nande Ita berusmbering perbulangan ku MKap Dr. Andus Bren Ginting suka nari. Jadi sekali nari pukotaken man Bandu maka anak-anak si tadingken Bapak Ita, Bapak Dr. Andus Bren Ginting singgol lawas nadingken kita tetap saya didik walaupun mereka telah berumah tangga tapi saya berusaha mengingatkan mereka agar cinta tanah karo si malam. Bagaimana harapanku
anak Sita Dingken, Bapak Dr. Andus Bren Ginting. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa saya. Jujur. Luar biasa, luar biasa. Kalau tidak salah, Dr. Andus Bren Ginting dulu adalah anggota DPR RI, Ya, benar? Betul. Tahun berapakah almarhum meninggal pergi ke rumah Bapak di surga? Tahun 2000. Tahun 2000. Ah, ah. Ita, anak yang paling kecil ya? Kita anak yang paling tua. Paling tua, umur berapa kamu waktu itu? Waktu itu 21 tahun yang lalu ya. Sekarang 55, berarti umurku waktu itu 24, no. 34. Sekarang 55 itu 20 tahun, 36 tahun. 36 tahun yang lalu. 35 tahun. Oke. Uci udah lahir belum? Udah. Uci ada sini nggak? Uci ada. Coba panggil dulu Uci sebentar. Panggil dari sini aja. Uci Nah, Ginting. nah, ini sebentar intermezzonya karena tak kenal nanti maka tak sayang. Dan dimanapun nanti ketemu, mana orangnya? Udah tidur? Juga ada. Oke, nggak masalah. Kalau Uci Ginting. sama satu lagi siapa adik tuh? Evi. Evi. Nanti Oke. abis adik-adikku nih Bang, aku tuh mau memperkenalkan juga ke teman-teman ya semuanya bahwa ternyata yang menjadi pelaku usaha di Tanah Karo, di Orang Karo ini ternyata ada banyak juga ibu-ibu ya yang mereka tetap gitu loh. Justru ke situ abis ini. Iya, abisnya jadi abis selesai ini jadi kita Oke, kalau mereka belum hadir langsung ayo kita mana. lanjutkan. Oke, udah Oke. belum. Ayo buru. Hurry up. Ayo Uci, Evi. Ayo udah Evi. tidur. Oke. Hah? Evi dulu, Kita ayo. lanjutkan Evi. Nah ini ini Bang, ini adikku. Evi. Ya, ini Kenalkan dulu. Ya, ini Kurang Evi lihat Ginting, sudah. adikku yang nomor 2. Kurang kesana kamu sedikit, biar kelihatan. Lihat aja Putri. Oke. Ya, menjuah-juah, gelarku Devi Ledwina Ginting. Aku anak kedua, ini adalah kakak saya Levita Ginting Supit. Ini orang tua kami tinggal di Jakarta. Saya adalah salah satu aktif di GBKP selaku Ketua Moria Klasis Bekasi Denpasar. Menjuah-juah man banta krina enda agiku si muda. Oke, ini kalau ini artis ini. Oke. Kurang lihat saja sana. Posisi itu atur. Oke. Ini sebagai sayang seorang laki-laki, Robert kalau nggak salah ya, tidak hadir. Lain kali akan kita interview sini. Uci silakan dulu. Akan saya tanya nanti kepada Anda berdua. Nanti satu pertanyaan. Uci silakan. Aku gelarku Uci Ginting. Aku tinggal di Pasar Minggu, Jakarta. Aku anak Singuda dari Nandeku. Oke, satu pertanyaan kepada Anda berdua yang tinggal di sini. Satu pertanyaan. Sebagai anak tertua Levita ya, bagaimana kesan Anda? Uci dulu kok bisa, apakah kejam atau gimana? Ganti-ganti. Oke. Kesanku Kak Ita ini cukup bertanggung jawab sebagai kakak yang paling tua, dan dia cukup menyayangi kami sebagai anak-anak dan bisa membimbing kami adik-adiknya semua. Luar biasa. Dan cukup selalu dia yang satu saya ingat, dia selalu membawa kami di dalam doanya. Pernah berantem nggak? Ya pasti pernah dong kakak beradik. Tapi nggak berkepanjangan. Oke. Nggak, pasti. Langsung kesan dulu dengan kakak yang paling tua. Kesan saya, kakak saya adalah seorang kakak yang hebat. Sekalipun dia aktif di mana-mana di dalam segala kegiatan usahanya, tapi dia tidak pernah lupa untuk tetap menjadi pelayan Tuhan. Ia adalah seorang majelis, sungguh luar biasa. Oke.
Luar biasa. Nah, ini kita masih lanjutkan ya, jangan pergi dulu. Terakhirnya nanti harus nyanyi semua kalian. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Mau duduk situ juga bisa, ini mic-nya. Ambil porsinya. Ini ngasih semangat. Satu pertanyaan. Dalam bisnis dulu ya, lebih cenderung bisnis itu terutama kita Kalak Karo. Ya. Seolah-olah kalau bisnis adalah pekerjaan laki-laki. Ya. Sekarang mungkin udah berubah. Ya. Coba bagaimana menurut kamu? Ya. Bagaimana perkembangan bisnis kaitkan dengan kaum wanita? Ya, memang udah beberapa tahun belakangan ini di dalam bisnis kedudukan wanita sudah sama dengan pria. Dan pada saat ini kita juga lihat bahwa di pemerintahan juga banyak dipegang oleh wanita. Menteri juga Menteri-menteri kita banyak wanita, gubernur banyak wanita, wali kota banyak wanita, bupati banyak wanita, termasuk Bupati Karo yang luar biasa Ibu Kori. Begitu juga pengusaha-pengusaha sukses pun banyak dipegang oleh wanita. Dan jabatan-jabatan tertinggi strategis di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia pun dipegang oleh wanita. Itu menunjukkan bahwa pada saat ini untuk posisi wanita itu sudah tidak dibatasin lagi. Jadi sudah dianggap sama antara wanita dan pria. Apalagi wanita-wanita sekarang kita lihat bahwa wanita sekarang itu sungguh gigih sekali, benar. Semangat, dan mereka juga punya kreativitas yang tinggi, sehingga itu yang membuat mereka menjadi wanita-wanita yang sukses, wanita-wanita yang handal, dan wanita-wanita yang menjadi teladan bagi bangsa dan masyarakat ini. Luar biasa, dan ternyata kamu sudah buktikan. Yes. Satu pertanyaan boleh nggak? Oh boleh. Agak private. Ya. Bagaimana menurut kamu? Ini private nih ya. Iya. Dijawab boleh nggak dijawab boleh. Bagaimana menurut kamu apabila karir wanita, quote and quote misalnya penghasilannya lebih besar dari suami. Apa bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Oh iya. Memang itu sering terjadi ya di saat penghasilan wanita lebih tinggi daripada penghasilan pria. Jadi memang kalau dalam hal ini tentu butuh hikmat ya, karena emang ada tendensi kalau pendapatan wanita lebih tinggi daripada pendapatan pria, ada tendensi itu wanita itu merasa dirinya lebih daripada pasangannya, sehingga membuat dia terkadang lebih menjadi kepala keluarga dibandingkan suaminya, seperti itu. Tapi semua itu tentunya bagaimana kita saling pengertian. Betul, ya. saling Intinya mengerti. kali saling melengkapi kan betul, gitu. benar, setuju banget. Kamu kok hebat kali. Amin. Amin. Ini satu harus saya bacakan nih. Ya. Orang Karo yang di Bogor juga perlu mengundang turang kita ini Kila. Ini permenku yang pengusaha percetakan yang di Bogor. Oh iya. Dia juga mengumpulkan orang-orang Karo. Bisa nggak? Oh boleh. Tinggal atur waktunya. Ya boleh. Nanti nomor telepon Agustinus Arapan Ginting. Iya. Nah ini nanti saya kasih kamu. Iya boleh. Pasti kamu udah pernah ketemu. Oh iya. Mama udah pasti ketemu. Pasti. Ini salah satu panitia terus dia kalau ada perayaan Katolik ini. Oh iya. Sama dengan Ginting yang satunya. Siapa? Ramlan Ginting. Ramlan Ginting. Soibnya nih. Oh Oke, tapi bersedia kamu. Oh bersedia, saya bersedia sekali. Tolong syarat-syaratnya nanti dikasih tahu sama Pak Arapan Ginting. Oh syarat-syaratnya kan pasti ada, ya kan? Iya. Misalnya makan siang. Iya. Kan nggak berat-berat. Iya, babi panggang pula ya. Oke loh, ini aku salutnya. Begitu nyampe di rumah tadi, Itai, panggilan benarnya Itai ya. Kutanya, kamu mau apa? BPK katanya. Padahal udah melalang buana kemana-mana. Iya, nggak usah jauh-jauh, sajikan saya saja BPK. Maka saya akan melahapnya dengan luar biasa. Oke, lanjut kita bincang-bincang tadi. Ini banyak sekali memang yang sudah kamu kemukakan. Tapi mungkin ada juga, saya mohon masukan dari Ita mengenai apa-apa saja, selain tadi yang sudah dikupas ya, apa-apa saja yang bisa membantu perekonomian di Kabupaten Karo.
Ya. Tourism tadi sudah Ya, sedikit ya. ya, belum detail ya. Iya. Ya, mungkin tourism juga kalau kita bahas satu session itu. Oh iya benar Nah, itu to be continue itu. To be continue. Iya, ya, iya. Next session. Yes, next Ya session, kapan ya. kamu kesini itu masalahnya. Jangan-jangan ini pertama dan terakhir. di Enggak PTB. dong, enggak Oke, dong. Lanjut. Apa Iya, lagi? Dan yang selanjutnya adalah harus meningkatkan SDM. Ya, kualitas SDM. SDM ya. Ya, SDM karena kalau mau dibikin semaju apapun usaha daerah ini, tapi kalau tidak disupport oleh SDM yang yang sesuai dengan standar, tentu daerah ini akan susah maju dan berkembang. Seperti itu. Apalagi seperti kita ketahui sekarang bahwa pemerintah menerapkan yang namanya sertifikasi untuk semua usaha, untuk semua produk begitu. Nah, jadi kita juga kita sebagai pelaku usaha yang ada di Tanah Karo, kita harus harus meningkatkan SDM kita sehingga usaha kita pun bisa mendapat sertifikasi. Kalau kita mau maju dan berkembang, tentu kita harus mendapatkan sertifikasi itu ya, karena itu sudah merupakan satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bagi semua usaha-usaha yang ada di Indonesia ini. Benar Gitu. sekali. Dan begini juga, saya sudah berkunjung ke beberapa daerah juga ya, ke sana banyak lah. Saya lihat tanpa ada investasi kerjasama dari luar, Ya betul. daerah itu akan susah berkembang. Mestinya kita welcome kepada Investor. investor Ya. kan begitu. Ya, ya. Nah, coba jelaskan dulu menurut kamu. Ya, saya setuju sekali karena gini, untuk memajukan satu daerah itu kan butuh investasi yang tidak sedikit ya. Nah, kalau memang kita tidak ada dana untuk investasi tersebut, bukan berarti daerah kita atau usaha kita tidak bisa maju begitu. Karena pada saat ini banyak investor pun yang senang sekali untuk berinvestasi di daerah-daerah seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita bisa mengundang investor untuk datang ke daerah kita untuk memajukan daerah kita atau memajukan bisnis kita, why not seperti itu. Sekali. Karena gini loh Bang, untuk usaha saya mau ini juga ke teman-teman. Untuk memulai satu bisnis, kita nggak nomor satu bukan uang Bang. Bukan dua ya? Bukan uang nomor satu. Oke, ini menarik nih. Ternyata memulai bisnis bukan uang. Bukan uang nomor Nah, satu. kenapa sih gini? Ya, Penting kali ini. iya. Yang nomor satu itu adalah kemauan. Kemauan. Wih, hebat. Ada uang, gak ada kemauan, uang akan habis. Tapi ada kemauan, ya uang akan mengikuti. Saya kasih contoh, sekarang untuk memulai bisnis pun kalau tidak mengambil finance dari bank, ya. Sekarang ada yang namanya crowdfunding juga. Nah, crowdfunding itu adalah peminjaman dana bukan melalui bank. Saya bukan promosi ya, saya nggak mempromosikan crowdfunding manapun. Tapi saya mau kasih tahu bahwa yang paling utama dalam memulai usaha itu adalah semangat. Di saat kita punya semangat, kita pasti mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Benar. Ya, kalau ada daya kreativitas yang tinggi, tentu kita tahu usaha apa yang harus kita jalankan. Begitu kita menjalankan usaha, kita nggak punya uang, kita bisa gandeng partner kita. Ada orang punya uang tapi dia nggak punya ide. Tapi kalau kita punya ide, kita nggak punya uang, kita bisa jual ide kita ini ke orang lain. Sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa berpartner dalam menjalankan bisnis tersebut. Begitu. Tapi kalau tidak ada kemauan, bisnis apapun itu nggak akan pernah terrealisasi dan nggak akan pernah sukses. Gitu. Nah, Luar itu biasa, yang harus kita camkan. Ini saya kira kata kuncinya juga, bahwa memulai usaha, yang penting ada ide, ya. Kemauan, modal nanti ngikutin gitu ya. Yes. Oke, luar biasa. Karena begini, anak muda yang kita wawancarai di mana-mana. Ya, gua lakukan lalit modal. Tetap aja dibikin lalit modal. Betul. Padahal kamu sudah membuktikan. Betul. Bukan modal yang utama. Iya. Ide. Semangat, kemauan. Jadi ada juga finance-nya bukan dari bank ya. Bank aja. Apa tadi istilahnya? Namanya crowdfunding. Kalau tidak salah adik itu kalau dia udah pakai itu. Iya, pakai kan. Pakai dia. Ya, jadi sekarang gini. Malah nggak pakai jaminan. Iya, nggak pakai jaminan. No. Jadi saya mau kasih tahu nih teman-teman ini semua, perlu nih. seluruh Ini masyarakat menarik nih. Karo, saya mau kasih tahu gini. Crowdfunding itu dia tidak pakai jaminan, ya. Dia ada dua macam. Kita bisa meminjam dengan ada bunga, atau yang pertama adalah dengan saham.
Ya, ini kemarin dengan saham. Dengan saham, iya. Jadi kita memberikan saham kita gini. Kita udah punya usaha, Kak. Aku punya kedai kopi nih, Kak. Aku kedai kopiku udah maju loh, udah penuh. Jadi karena udah maju dan berkembang, aku mau buka lagi nih, Kak, kedai kopi di kedua, yang ketiga. Tapi aku nggak punya uang. Nah, kalau kalian nggak punya uang, untuk di kedai kopi yang kedua dan ketiga itu kalian bisa mengambil dana dari crowdfunding. Nah, itu tidak pakai jaminan. Kalau dengan saham tidak pakai bunga. Dengan apa? Misalnya, oke, kita ambil dana dari crowdfunding dan pada saat kita buka kedai kopi yang kedua itu kita kasih sahamnya ke crowdfunding. Terserah kita mau saham berapa, tergantung berapa besar dana yang kita mau kita minta begitu. Jadi besar kecilnya dana itu yang akan mempengaruhi saham yang akan kita berikan ke mereka. Ada lagi kesempatan untuk buyback. Oh iya, buyback, Iya, buyback benar. ya. Jadi begitu, jadi crowdfunding ini nggak mengikat. Ya one day kalau itu udah maju gitu dan kalian mau buyback atau beli kembali saham yang dipunyai oleh crowdfunding itu bisa gitu. Nah, jadi itu membuat para pelaku usaha itu lebih fleksibel dalam mengembangkan bisnisnya. Wah, ini luar biasa kehadiran dulu malam ini memang beda dari yang lain. Ini kelihatannya 4 jam juga nggak selesai nih, tapi ya tadi udah disepakatin. Ini udah 1,5 jam loh. Aduh, nggak terasa ya, nggak terasa gini, banget. Ada yang harus saya bacakan. Ya. Dan kamu yang harus jawab. Oke. Atau kamu yang bacakan nih? Nggak, kamu boleh bacakan, aku Oke. jawab. Ya, Mejuah-juah bebereku ita beru ginting suka. ya. Ita Ginting Supit adalah seorang wanita karo yang asli anak Kuta Suka, yang sukses di Jakarta dan semoga menjadi berkat bagi tanah. Tahu dari siapa? Dari siapa? Robert Tarigan Tambun. Oh, halo. Ini, dia juga udah pernah live sini. Oh, live di sini. Udah pernah. Oh, iya. Jakarta tuh sering banyak live. Iya, di sini. iya. Oke. Nah, kapan-kapan ketemu Jakarta kita. Iya, ketemu Jakarta Nah, kita. Saya selalu ke Jakarta pasti kontak Pasti sama cuma. Robert. Oh, iya, Pasti iya, dijemput. bujur. Nanti ketemu sana kita. Iya, ketemu nanti di Dan sana. jangan Kak. lupa yang di Bogor ini. Oh iya, di Bogor Oke, pasti. Oke, lanjut yang tadi. Iya. Nah, jadi Berarti intinya kalau Anda ingin berusaha, ide, kemauan, dana jangan jadi constraint utama. iya, betul. Iya. Oke. Jadi soalnya kan banyak orang juga nih, orang punya dana tapi akhirnya uangnya habis juga. Iya kan? Nah, jadi tadi saya bilang begitu kita punya kemauan, kita punya ide, uang itu akan mengikuti kita begitu. Saya juga mau kasih contoh bahwa sebenarnya banyak konglomerat itu bukan mendadak dia jadi orang kaya juga. iya. Tadinya dia juga dari nothing gitu kan. Nah, dari nothing tapi karena dia punya kemauan, dia punya semangat dan dia punya ide-ide dan kreativitas yang tinggi, itu yang membuat mereka bisa maju dan Saya dan setuju berkembang. tuh, karena Gitu. gini, pernah live di sini seorang, ya kita anggaplah kalau untuk ukuran karo konglomerat lah. Yes. Ternyata setelah saya gali, dimulai dari Pasar Sambu loh, Tuh, kan? tukang dorong Tuh, iya. dan angkat-angkat pikul. Betul. Nah, Dan kebetulan itu marga Ginting loh, emang Ginting ini di mana-mana? Ramlan Ginting. Oh, oke Wah, ya, itu Ramlan udah live di Ginting. sini. Ya, oh ya, wah Udah hebat dia, ini. luar biasa. Aduh, Memang udah Ginting bener. ini ngeri kali ya. Ginting mantap kali Ginting Mantap ini. ya, Ginting di mana-mana. Mantap Ginting di mana-mana. Oke, lanjut yang tadi dikit lagi. Iya. Jadi intinya jangan sampai kita putus asa kalau ingin memulai bisnis. Yang penting ide, benar? Iya, kan? betul. Yang penting kita ide. Kita kupas ke ide. Ya. Ide yang bagaimana? Apa harus orisinal atau mengcopy ide orang atau gimana menurut narasumber kita ini? Ya, gini, saya senang sekali. Yang namanya ide itu harus melihat situasi dan kondisi pada saat ini. Oke. Ide sebelum pandemi dengan ide sesudah pandemi itu berbeda. Ya, karena apa? Karena akibat dari pandemi itu membuat semua bisnis jadi berubah. Yang tadinya lebih banyak offline, sekarang lebih menjurus ke online. Ya, seperti itu ya Bang ya. Jadi oleh karena itu salah satunya adalah untuk kalian semua yang udah punya bisnis, yang tadinya hanya offline aja, tentu kita perlu untuk mengadakan juga bisnis online. Karena apa? Karena sejak terjadi pandemi itu terjadi perubahan perilaku masyarakat. Nah, kalau tadi dibilang ide apa sih sekarang ini? Nah, di masa pandemi ini tentu kita tahu dong, orang kan sekarang baru mulai bebas lagi beraktivitas. Ya, artinya apa? Kita melihat kebutuhan masyarakat. Itu yang kita jadikan ide untuk memulai bisnis. Saya mau kasih tahu bahwa hingga pada saat ini bisnis yang masih rating paling tinggi adalah F&B. F&B itu apa aja sih? Itu ada restoran, ada kafe, ada kedai kopi dan Tunggu. Yes. Ulangi.
NB. Food and Beverages. Food and Beverages. Ya. Oke, restoran, kafe. Ya, restoran, kafe, kedai kopi. Jadi ya. kepingin buka restoran saya sama kafe. Ci, gimana Ci, kita buka aja kafe kita Ci. Jangan kita ketinggalan nih, ini ada narasumber kita nih. Nanti orang lain yang duluan. Oke lanjut. Iya. Ini. Nah jadi itu sekarang emang rating paling tinggi dan paling direspon baik pada masa pandemi ini adalah masih F&B seperti itu. Nah yang selanjutnya apalagi sih? Nah kita lihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi salah satunya menjadi kebutuhan masyarakat adalah mungkin kita buat pernak-pernik nih Bang, ya kan? Oh, pernak-pernik Pernak-pernik nih misalnya apa? Masker itu kan udah menjadi kebutuhan. Iya. Ya kan? Masker udah menjadi kebutuhan, ya kita buatlah masker yang unik seperti itu. Ya, terus mungkin ada perhiasan-perhiasan yang hubungan dengan masker. Nah, terus yang selanjutnya bisnis apa lagi sih? Sampai saat ini bisnis jasa juga masih menduduki rating yang kedua. Bisnis jasa itu seperti apa? Bisnis jasa itu bisa seperti klinik, seperti salon, seperti spa, atau misalnya bengkel cuci mobil seperti itu. Nah, itu kan menjadi satu kebutuhan masyarakat pada saat ini. Jadi untuk memikirkan satu ide, pikirkanlah situasi kondisi yang terjadi hingga pada saat ini. Saya kasih contoh, saat ini pada saat pandemi orang kan nggak kemana-mana. Udah pasti orang nggak belanja baju, nggak belanja benda konsumtif lainnya ya. Jadi kayaknya adalah tidak worth it kita membuka usaha yang sifatnya konsumtif, mengingat masyarakat sekarang udah mengerem untuk belanja konsumtifnya. Karena apa? Karena perekonomiannya agak sedikit tight sehingga mereka lebih mengutamakan untuk mengeluarkan dana untuk kebutuhan prioritas mereka. Dan tadi saya bilang kenapa F&B mendudukin rating tertinggi yaitu 40% dari semua jenis usaha. Kenapa? Orang boleh nggak belanja, tapi urusan perut kan tetap Bang. Ya kan? Nggak mungkin. Orang tetap makan BPK, orang tetap makan kuatiau sekalipun pandemi, sekalipun ekonomi terpuruk. Karena apa? Orang akan pergi makan sesuai dengan isi kantong mereka. Kan begitu. Nah, itulah yang menjadikan bahwa bisnis F&B tetap menduduki rating paling tinggi untuk semua skala bisnis pada saat ini di Indonesia. Luar biasa. Wah ini masih waktunya masih ada kan nih? Ini udah nunggu nih. Masih. Ini disuruh kayak gini lagi. Gini aja, 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ini makin menarik, makin banyak yang nonton nih. Orang wanita Karo itu banyak yang kreatif Kak. Cuma kurang arahan sehingga pelaku bisnis di Karo itu jalan di tempat karena market untuk jualan barang-barang mereka harus kita promosikan. Benar sekali. Betul. Dan inilah malam ini tampil di Karo Best salah seorang inovatornya. Wah, ini luar biasa. Oke ya. Juah Ninduman Krinasi baru hadir. Wah, ini satu hadir Doni Dian Mobil. Wow, muncul my bro katanya. Ini itu kamu siapa Doni Dian Mobil? Enggak, siapa itu? Ini tahu nggak kamu yang showroom mobil di daerah mana itu ya? Daerah mana itu? Dia itu setiap lebaran haji, showroomnya yang dibikin jadi korban sapi. Oh, ini wow. Oh ini. Yang semua pegawainya pakai pokok. Iya. Oh, wah. Saya sama dia dulu ke Australia pertama kali. Wah. Ini mau bisnis restoran juga ini. Gini. Nah, itu ini tadi dia mau bisnis restoran. Tadi kan Abang bilang. Nah, jadi dia di showroomnya dia pada saat lebaran haji semua dibikin tertata rapi. Bagus sekali, sapi semua sampai presiden pesan dari dia. Jadi dia. Nah, terus orang yang di situ mempergunakan kostum koboi. Nah, aku mau ambil nih. Dia mempergunakan orang yang di situ itu mempergunakan kostum koboi. Benar. Nah, itu adalah itu kreativitas, Pak. Itu kreatif. Itu ide yang bagus. Jadi bukan bikin di situ korban sapi, ya udah gitu-gitu aja. Sapi tetap sapi dan orang yang motongnya udah biar ala. Atau kadang-kadang gini, yang lewat ngelihat pegawainya dulu. Lama-lama beli sapi. Iya, bukan betul. lihat sapi Iya, dulu, benar. Karena apa? Enggak. Betul. Karena unik. Karena unik. Dia bilang mendingan beli di sana deh. Karena kita di-serve sama orang-orang yang pakaiannya unik nih, pakaian koboi. Nah, semua jago that's why. Bahasa Inggris juga jago, bahasa Arab apalagi. Nah, makanya aku bilang inilah yang namanya bisnis kreativitas.
Bisnis kreativitas Jadi di mana? intinya sekarang bisnis kreativitas. Aktivitas, betul. Luar Itu biasa. yang bikin maju. Jadi buatlah bisnis boleh sama nih Bang. Boleh sama tempat cuci mobil, boleh sama restoran, boleh sama salon, boleh sama klinik. Tapi kita harus punya Ada sesuatu beda, iya. yang unik, yang unik, different gitu ya. different yang tidak dipunyai oleh tempat lain. Kita boleh sama-sama restoran, tapi restoran saya ini beda loh. Ya kan, baik itu tampilannya, baik itu penyajiannya, baik itu servisnya, baik itu waitersnya, seperti itu. Nah, ini yang kita perlu belajar sama aja. Kita terlampau membanggakan. Kita alamnya indah, Ya, betul. ada ini untuk para wisata. Tapi mungkin masyarakat kita sendiri belum siap. Siap, ya. Kita senyum aja malas. Padahal senyum nggak bayar loh. Nah, senyum Dan gratis loh. senyum itu ternyata komunikasi yang paling jitu, betul. sejak Nabi Adam. Betul, setuju, Kalau kita setuju. senyumin orang nggak mungkin dia cemberut. Betul, Benar betul. nggak? Benar banget, setuju banget. Kita harus Benar. belajar senyum sini. Benar. Kalau mau dagangan laris, sering-seringlah tersenyum. Oke. Ada satu contoh. Ya. Itu apa? Nandendu itu, Mama Dedi yang jualan kain. Onjok, ya. Dagangnya laris karena tahu kamu apa? Kenapa? Semua yang datang ke situ disuruhnya makan belo. Oh, Gratis. gratis. Ya, Oh. kalau orang udah makan belonya kan kayak utang budi, itu Butuh- masa iya, beli. beli lah, bener, udah- Itu termasuk kreativitas nggak tuh? Iya. Termasuk kreativitas. Oke. Wah, ini makin menarik nih. Ini. Oke, luar biasa. Ya. Andi Sitepuar Kansas. Ini Kamsapa dulu. Thank you very much Sandi for Ya. joining our program. Dia di Kansas nih. Oh, Bankir. oke, thank you. Oke, kapan-kapan ke Amerika ketemu kalian. Iya, nanti kita janjian ya Oke, di Amerika janjian ya. nih, janjian. Nah, oke, Sofyan Kaban. Ini yang punya hotel di Megamendung. Oke, Oh, luar biasa. iya. Seta Sugihan banyak sekali yang gabung-gabung sana. Ini satu. Ornamen Karo ini banyak. Ini adalah kumpulan anak muda. Apanya motonya aja, kreativitas tanpa batas. Wow, luar biasa. Di masa pandemi COVID ini kita harus lebih cerdas menggunakan fasilitas online, benar ya? Betul, setuju. Bagaimana Setuju. pemerintah Karo bisa Memfasilitasi, yang mana nih? Bagaimana pemerintah Karo bisa memajukan pelaku bisnis Karo? Semoga Kak Ita semangat memberi masukan untuk tanah Karo. Kita cinta tanah Karo. Luar Yes, biasa. love you Karo. Ini kayaknya minimal 3 bulan sekali harus ke sini kami ini. Oke. Nah, ini juah-juah nih Numan Nande Biring ini, Hartina Sembiring. Oh iya, dari menjuah-juah. California. Oh, California. Pagi-pagi Iya, di California. Oh iya, di California pagi di Los Angeles ya. California. Ya, Oh, California, dekat Los ya? Angeles ya. Ya. Oke. Ini ada satu foto. Saya akan tunjukkan foto ini. Nah, ini. Ini kelihatannya saya lihat di wall tuh. Kenal kamu nggak ini siapa nih? Oh, kenal. Ini sepupu saya. Siapa dia? Eka Lorena. Ya. Dia yang sekarang mengelola Lorena, bukan? Bukan, yang Lola Lorena sekarang adiknya Dwi Rianta Kan Surbakti. Lorena ada dua, satu lagi apa Lorena? Karina. Karina. Oh enggak kalau Ini Eka. bisnisnya apa nih? Ini sama aja kalian, makanya saya Iya, tampilkan. iya. Ini kan saudara sepupu tuh, dia Iya, juga sepupu. pebisnis kan. Iya, Luar betul. biasa nih. Iya. Ini tunggu dulu, ada satu lagi foto ini yang akan saya tunjukkan ini. Ini. Iya. Ini luar biasa. Iya. Kalau tidak salah, panggil apa kamu sama pemilik ini? Bibi. Jadi pemilik ini kan Pak Surbakti, istrinya Bibi apa? Bibi Tengah kami memang. Adik ibu tuh. Bibi Tengah ini adalah adiknya ibu saya. Iya. Jadi kamu Nomor satu. Nomor satu. Bibi Tengah nomor 2. nomor 2. Iya. Nah, ini yang married dengan Pak Terkelin. Iya. Lorena. Betul, Lorena. Iya. Pantas kalian semua punya apa bisnis, orang pebisnis semua. Ternyata foto-foto ini bisa membuka tabir. Kenapa Ita jadi pebisnis? Rupanya keluarga pebisnis. Ini kenal gak nih? Ya, ini Pak Jadi Terkelin solid Surbakti. ini, Oh ketemu iya. kami, Iya. sudah lama Iya. nggak ketemu. Salam nanti kalau kamu pulang ke sana. Oh iya, nanti disampaikan Oke, salamnya. Ini kita lihat nih, ini siapa nih? Ini kamu lagi nggak ceramah atau lagi nyanyi nih? Ini saya lagi press conference dengan media-media internasional karena pada saat itu begitu banyak bisnis franchise asing masuk ke Indonesia. Jadi mereka, jadi saya bikin press conference tentang masuknya bisnis asing ke
ke Indonesia yang begitu banyak. Istilahnya pasar Indonesia diserbu oleh bisnis franchise asing. Bagaimana nasib franchise lokal? Saya jawab, masuknya franchise asing ke Indonesia itu akan membuat bisnis franchise lokal akan semakin maju dan berkembang. Semakin maju malah. Semakin maju. Bukan semakin. Bukan semakin. Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman franchise bahwa kita harus melihat kesuksesan franchise asing yang ada di Indonesia. Ya, kesuksesannya mereka itulah kita tiru. Ya, kesuksesan seseorang adalah baik kalau kita tiru karena itu akan memotivasi kita supaya kita bisa lebih maju daripada orang yang kita tiru tersebut gitu. Kalau tidak salah bisnis franchise asing masuk Indonesia tahun 70-an ya pertama ya? Iya, tahun 70-an. Kalau nggak salah dengan dari makanan kalau nggak iya, salah. dari F&B, betul. Ya itu ya, seperti Kentucky, ya. McDonald, Burger King. Burger King. Ya. Tapi sekarang sudah berkembang sekali. Udah luar Tapi biasa. Tapi ternyata dengan masuknya franchise asing, Indonesia juga sudah mulai ngikutin. Wah, Indonesia semakin belajar, makin benar, banyak kan? Kita makin banyak. Jadi sekarang franchise itu ada sekitar 2000 brand. Tunggu. Ada 2000-an? 2000 brand di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia ada 2000? Ya, 2000 brand. Satu brand itu bisa punya cabang sampai 1000 loh. Satu brand punya cabang bisa sampai cabang 1000? Iya. Jadi bayangkan betapa banyaknya bisnis franchise di Indonesia, dan untuk pendapatan bisnis franchise di Indonesia setiap tahun itu mencapai 200 triliun. Tunggu. Kok dahsyat banget, 200 triliun? Iya, 200 triliun untuk semua hanya bisnis franchise. Ya, hanya bisnis franchise. Jadi industri franchise ini memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Jadi Luar makanya biasa. sekarang pemerintah itu benar-benar mensupport sekali bisnis franchise yang ada di Indonesia, karena kontribusi yang diberikan itu yang tadi saya bilang, kita bicara sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu omset untuk bisnis waralaba di Indonesia mencapai 200 triliun. Jadi kalau lihat kayak gini ya, Medan udah mulai ada belum? Ada. Udah mulai ada? Udah mulai ada. Ada nggak master franchise-nya dari kabupaten Ita? Bukan dari kota besar gitulah, kan dia ada bisnis, kemudian nanti buka ini, tapi dia tinggal di kabupaten, bukan hanya di kota-kota besar. Oh ada. Itu di daerah-daerah ada. Dia tadinya dari kabupaten, terus dia masuk ke provinsi. Iya, mulai dari kabupaten ke provinsi, habis itu dia masuk ke seluruh daerah di Indonesia. Seperti itu. Wah, ini ada pertanyaan. Ini perlu saya tanya nggak ya? Apa tuh? Tanya aja. Tanya, silakan. Apa hubungannya Ita dengan teh Sariwangi katanya? Enggak, kalau nggak perlu jawab enggak ini ditanya. Ya, oh iya. Ditanya, sebut aja. Oh iya, oke, iya. Enggak ditanya harus kita jawab. Iya, harus dijawab. Ya. Itu konfidensial. Oh iya, tidak konfidensial. Memang kebetulan Sariwangi itu adalah milik daripada keluarga dari mertua saya, orang tua daripada suami saya. Sudah terjawab, jangan sampai yang jawab nanti nggak bisa tidur. Nah, ini oke, kita putarkan dulu satu lagu, kemudian nanti ada closing statement dulu. Saya kasih waktu nggak terbatas. Oke. Nah, ini satu lagu yang paling disenangi oleh Ita. Ini tadi kita lihat dulu, ini yang paling disenangin. Bisa nyanyikan juga, nyanyikan juga nggak apa-apa. Coba nih. apa nih, kayaknya kita lihat dulu. Abang jago banget ya cari bocoran-bocoran ya. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan. Oke, langsung lagunya kita mainkan. Oke, ini dia. Yuk kita nyanyi rame-rame. Yuk Uci, Evi. Oke. Saya tahu mereka suka lagu karo. All I
nasional dan internasional. Oke. Latanggung-tanggung nade ginting si Serena. Adi Ayona lah saya beban pandangan. Yang penting prestasinya itu lihat. Oke. Itu dia. Setiap ada acara di rumah ya. Kalau nggak salah di Kemang dulu ya. Di Kemang. Lagu ini pasti keluar nih. Iya, betul. Juga waktu di Siantar. Oh iya, di Siantar. Lagu ini luar biasa, dan ini saya sangat bangga kepada Anda semua. Ngope kena tading Jakarta, japi kena ringan, masih mencintai lagu Karo. Oke, sampailah kita di penghujung acara, karena ini baru pertama, mudah-mudahan ada episode berikutnya. Closing statement dari Ita Nande Ginting. Oke. Ya, saya mau ingatkan untuk semua masyarakat Karo, saatnya kita maju dan berkembang seperti daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah yang jauh lebih kecil dari Tanah Karo, lebih tidak punya peluang, tapi mereka bisa lebih maju. Oleh karena itu, marilah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan Tanah Karo ini. Kita menjadikan Tanah Karo ini menjadi daerah kebanggaan kita, yang dimana dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, begitu juga bisa dikenal oleh seluruh mancanegara. Sehingga dengan menjadikan daerah Tanah Karo ini menjadi pariwisata yang favorit, itu akan menaikkan perekonomian Tanah Karo ini. Banyak peluang yang saya lihat di sini masih terbuka lebar. Jadi marilah kita mengambil peluang itu dengan mempergunakan semua kemampuan kita, mempergunakan kreativitas kita, ide-ide kita, semangat kita, kemauan kita. Begitu juga dengan dana-dana yang kita punya untuk maju dan sukses, bukan hanya di kota Jakarta, tapi di Tanah Karo ini pun kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang maju dan sukses, seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu untuk Tanah Karo. Saya percaya pemerintah daerah Tanah Karo pun akan mensupport sehingga Tanah Karo ini menjadi daerah favorit yang disukai oleh seluruh orang, menjadi tujuan wisata, seperti itu. Itu aja, Bang. Oke, itu aja sudah cukup. Wah, ini dari kamu ada? Ada. Ada. Oke, ini sebagai penutup acara kita malam ini, saya
mohon izinkan narasumber kita untuk minta satu lagu untuk diputarkan. Dan harus lagu Karo, lagu Kai. Kayaknya Apa? Lagu sedih-sedih pun gak apa. kayaknya ini ya, Family Taxi ya, yang selalu Family itu favorit kita banget. Oke, kita lihat dulu. Nah, mudah-mudahan langsung pasti ada. Oke. Ini yang dibawakan anak muda atau orang tua? Anak muda tahu kamu yang bawakan yang mantap? Paul. Si Paul anaknya Mama Dedi. Nenek Dedi. Nah, itu aja kita bikin. Oh iya, boleh lah. Wah, dia waktu nge-rap Nge-rap itu ya? Pakai Oke. nge-rap dia. Oke. Dan ini sudah ditonton hampir 7 juta orang. Wow, luar Ini biasa. si Ini Tepu benar-benar. itu. Oh, si Jadi si Tepu itu jago semuanya. beda-beda tipis sama ginting ya, Bang. Oh, enggak, ya. Beda-beda. Kalau ginting jago bisnis. Oke, nggak masalah. Ini dia Paul Giovanta. Oke. Okay, check the sound. Come from Karo Highland, North Sumatra. Paul and Bitri Voice is in the house. Musik. Paul Giovanta. Alright. Nagi matahari terbawa manung dan donari. Nata kecaman matang otak elang mendawari. Oh teman otak kita lawas ini. Berbangga ini cuma membalas ini mai. Oh kamarong sifat sana dan ini cuma. Lah tergejal warinda buku cigerna. Mari kena kudu kita kena ijenda. Apa kencuan kena mari ngadi lebih krina. Aha Tamina Nomi Rani Benager. Gerwarina, Cigerwarina, Aroni Juma, Paksana dingadi, Aroni Juma, Paksana dingadi. Oturan si muda, orang kelateku ngurulu tulu, kelateku jadi ngurulu tulu, kelateku Oke, jadi. di penghujung acara ini everybody joining our program. Let's sing together. Taksi jalan naga hekolu turang jalan dalani pasana singgeda udangen dia kenangku bahan baku turang kenang ateku jadi jadilah naik terang kenang ateku jadi jadilah naik terang biar kelaku turang biar kelaku ancidahkan ukur aru ateku turang aru ateku ukur dua khusus bercakap kena pengoda kena bahan bene menaikkan lagu turang bahan bene menaikkan lagu turang familitasi dalam naga hekolu turang dalam dalani pasana singgeda ugangen dia enaku bahan baku turang kenang ateku jadi jadilah naik terang kenang ateku jadi jadilah naik terang. Lanjut Paul Giovanta. Family Tesi dalani pasar singgedang. Turang hatiku jadi bandula terala. Kudari de aku teku tidak keluhut. Alokan aku min ukur lu kusur. Kadi bulu laliket. Batang bulu tabah mantiti. Ngadi kena lala kumin. Turun pe aku kena lala basmiti. Oh oh eh 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 oh oh eh. Terang bulan ampar bintang ku ingat dus padang dulu tayangui minaku berdilo turang berulah mawakaro terbuah bahan kata lu we kenderanganku